Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari penjelasan pada video sebelumnya mengenai materi persamaan logaritma. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bentuk-bentuk persamaan logaritma terdiri dari 7 bentuk. Nah, dari 7 bentuk ini, 4 bentuk pertama sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan untuk 3 bentuk berikutnya, yaitu bentuk E, bentuk F, dan bentuk G. Kita mulai dari bentuk E, yaitu bentuk A log Fx sama dengan A log Gx. Nah, untuk bentuk E ini, kalau basisnya berupa angka, dan angka pada basisnya sama, nah, numerusnya berupa fungsi, tetapi fungsi pada numerus kiri dengan kanan itu berbeda. Maka solusinya adalah numerus kiri sama dengan numerus kanan. Jadi fx sama dengan gx. Nah, lihat di sini ada syarat. Kita harus mengecek dulu apakah syarat ini terpenuhi atau tidak. Jadi syaratnya adalah setiap numerus yang memuat variabel x haruslah lebih dari 0. Kita coba contoh soal. Tuliskan himpunan penyelesaian dari 4 log x min 1 plus 4 log x min 2 sama dengan 4 log 3x plus 2. Kita salin dulu persamaannya. Nah, dari persamaan ini, perhatikan bentuk ini tidak sama dengan bentuk ini. Nah, tapi kita mempunyai sifat-sifat logaritma bahwa ketika basisnya sama, nah, dan dia tandanya penjumlahan, maka numerus kiri itu dikali dengan numerus kanan. Nah, kita punya sifat A log B plus A log C, maka sama dengan A log B dikali C. Sehingga bentuk yang kiri ini berubah menjadi 4 log, ini dikali X min 1 dikali X min 2. Nah, yang kanan turun saja. Untuk yang kiri, ini perkalian pelangi ya, x dikali x kuadrat, x dikali min 2, min 2x, min 1 dikali x, min 1 dikali min 2, plus 2. Nah, kalau disederhanakan, dapatlah x kuadrat min 3x plus 2. Jadi tahu ya asal-usul ini. Nah, yang kanan turun saja. Bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini, bahwa basisnya sama-sama angka dan angkanya sama, yaitu 4. Nah, numerusnya berupa fungsi dan numerusnya ini berbeda. Sehingga solusinya adalah fx sama dengan gx, numerus kiri sama dengan numerus kanan. Nah, dari bentuk ini, karena dia merupakan persamaan kuadrat, maka ruas kanan seluruhnya kita pindahkan ke kiri, karena kita akan memfaktorkan. Jadi yang kiri ini tetap 3x pindah ke kiri jadi min 3x, plus 2 pindah ke kiri jadi min 2. Nah, karena sudah pindah semua, yang kanannya tinggal 0. Kita sederhanakan, x kuadratnya turun, min 3x dikurang 3x hasilnya min 6x, plus 2 dikurang 2 hasilnya 0. Habis ya di sini. Nah, tinggal ruas kanan sama dengan 0. Nah, ini kan sama-sama ada x. Jadi, x-nya kita keluarkan 1. Di sini kalau diambil 1x tinggal x-nya lagi 1 ya. Di sini kalau diambil x tinggal min 6. Terus kanannya 0. Nah, sekarang bentuk ini kita pecah menjadi 2. Yang pertama x-nya kita buat sama dengan 0. Dan selanjutnya x min 6 kita buat sama dengan 0. Nah, yang ini sudah sederhana. Sekarang kita sederhanakan yang kanan. X min 6 sama dengan 0. Min 6-nya pindah jadi plus 6. 0 ditambah 6 hasilnya 6. Nah, ini belum selesai. Kita harus mengecek dulu apakah syaratnya ini terpenuhi. Nah, perhatikan, setiap numerusnya harus lebih dari 0. Nah, numerusnya ada 3. X min 1, X min 2, 3X plus 2. Sekarang, kita coba yang pertama dulu, yaitu X min 1. Dia syaratnya harus lebih dari 0. Jadi, X lebih dari min 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Numerus yang kedua, X min 2. X min 2 lebih dari 0. Nah, min 2 pindah ke kanan jadi positif 2, jadi X lebih dari 2. Numerus yang ketiga, 3X plus 2. Plus 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Nah, ini perkalian, jadi 3-nya pindah jadi pembagian, jadi X lebih dari min 2/3. Nah, dari ketiga syarat numerus ini, harus kita simpulkan syaratnya mana nantinya yang akan mewakili keseluruhan. Jadi, solusinya adalah kita buat garis bilangan.
kita urutkan dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Nah, di antara 1, 2, dan min 2 per 3, angka yang paling kecil adalah min 2 per 3, selanjutnya 1, selanjutnya angka 2. Kita coba yang ini dulu, min 2 per 3 lebih dari. Berarti ini tandanya lebih dari ya, maka dia ke kanan kalau lebih dari. Nah, selanjutnya 1 juga lebih dari, jadi dia juga ke kanan. Selanjutnya 2 juga lebih dari, maka dia ke kanan. Nah, dari gambar ini, daerah yang paling sering kena arsir adalah daerah untuk X lebih dari 2. Dia 3 kali ya. Nah, maka syarat yang harus terpenuhi adalah X lebih dari 2. Sekarang kita tes ke sini. Apakah X sama dengan 0 ini lebih dari 2? Tidak ya. 0 itu kurang dari 2, sehingga untuk X sama dengan 0 dia tidak memenuhi, karena 0 kurang dari 2, sedangkan syaratnya harus lebih dari 2. Nah, sekarang ini apakah 6 itu lebih dari 2? Iya, 6 lebih ya dari 2, sehingga untuk X sama dengan 6 dia memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 6. Jadi 0-nya tidak masuk ya, karena dia tidak memenuhi, jadi 6 saja. Paham ya untuk bentuk yang ini? Kita lanjut ke bentuk yang F, yaitu bentuk Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Nah, bentuk ini hampir mirip dengan bentuk yang tadi, hanya bedanya di sini, kalau yang tadi berupa angka dan angkanya sama, sekarang basisnya ini berupa fungsi dan fungsinya itu sama. Nah, hanya numerusnya yang berbeda. Jadi solusinya, kalau bertemu bentuk seperti ini, maka numerus kiri sama dengan numerus kanan, yaitu fx sama dengan gx. Syaratnya ada banyak, ada 4 ya. Fx-nya harus positif, gx-nya harus positif, hx-nya harus lebih dari 0, dan hx-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita coba contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 1 log 3x plus 1 sama dengan x plus 1 log 2x plus 5. Kita salin dulu persamaannya. Nah, bentuk ini sudah sama persis dengan bentuk yang ini. Ini fungsi, dan fungsinya sama. Ini fungsi, dan fungsinya berbeda. Maka solusinya fx sama dengan gx. Numerus kiri sama dengan numerus kanan ya. Nah, karena ini bukan persamaan kuadrat, maka seluruh yang ada x harus ada di sebelah kiri, yang bukan x harus ada di sebelah kanan. Jadi, 2x-nya pindah jadi negatif 2, positif satunya pindah jadi negatif 1. Nah, 3x dikurang 2x hasilnya x, 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi x sama dengan 4. Nah, ini harus kita cek dulu apakah syaratnya terpenuhi. Syaratnya tadi fx-nya harus positif, gx-nya harus positif, hx-nya harus lebih dari 0, dan hx tidak sama dengan 1. Oke, fx dulu ya. Fx-nya numerus yang kiri, artinya 3x plus 1. Nah, karena x-nya 4, maka 4 ini akan menggantikan seluruh posisi x. Jadi, ini berubah menjadi M4. Ini 3 dikali 4 plus 1. Kita sederhanakan, 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 1 hasilnya 13. Nah, apakah 13 ini positif? Iya, positif ya 13. Selanjutnya, kita coba gx. Gx merupakan numerus kanan, 2x plus 5. Nah, x-nya kita gantikan dengan angka 4, jadi G4 sama dengan 2 dikali 4 plus 5. 2 dikali 4, 8, 8 tambah 5 hasilnya 13. Nah, apakah 13 ini positif? Iya, positif. Nah, selanjutnya kita coba HX. Kita cek HX, apakah dia lebih dari 0 dan apakah dia tidak sama dengan 1. Oke, HX merupakan basis dari persamaan tersebut, yaitu X plus 1. Nah, X-nya 4, jadi H4 sama dengan 4 plus 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 lebih dari 0? Iya, 5 lebih ya dari 0. Dan apakah 5 itu tidak sama dengan 1? Jelas tidak sama ya, 5 berbeda dengan 1. Nah, karena keempat syarat ini terpenuhi, maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 4. Nah, bagaimana kalau syaratnya ada yang tidak terpenuhi? Jadi di antara 4 syarat ini, kalau satu saja tidak terpenuhi, misalnya di sini negatif 13, berarti dia negatif ya. Yang lainnya terpenuhi, ini terpenuhi, ini terpenuhi. Jadi kalau satu saja tidak terpenuhi, maka X sama dengan 4 bukan merupakan penyelesaiannya ya. Jadi keempat-empat ini harus terpenuhi semua.
Nah, bagaimana dia kalau bukan merupakan himpunan penyelesaiannya? Jadi berapa penyelesaiannya? Karena tidak ada penyelesaian, maka buat himpunan kosong saja, yaitu kurung buka dan kurung tutup. Dan isinya dikosongkan, jadi tidak ada angka di sini. Paham ya? Kita masuk ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk A dikali A log fx dikuadratkan plus B dikali A log fx plus C sama dengan 0. Nah, ciri khas bentuk ini, di sini ada bentuk kuadrat, di sini ada log lagi, di sini ada angka saja, dan di ruas kanannya ada 0. Nah, jika bertemu bentuk seperti ini, maka solusinya adalah kita ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Karena nanti akan kita faktorkan. Kita coba contoh soal. Tuliskan himpunan penyelesaian dari 4 log kuadrat x min 4 log x pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Kita salin dulu persamaannya. Nah, perhatikan, di sini 4 log kuadrat. Nah, jadi lognya punya kuadrat. Nah, jadi pangkat 2 ini milik log ya. Nah, sedangkan ini pangkat 3 ini milik numerus. Nah, untuk 4 log kuadrat x, maka bentuknya bisa kita tulis seperti ini, 4 log x dikuadratkan. Boleh ditulis seperti ini. Jadi kalau kuadratnya di sebelah kanan log, maka dia boleh ditulis seperti ini. Nah, yang ini karena pangkat 3-nya milik numerus, maka berdasarkan sifat, pangkat 3 ini boleh pindah ke kiri. Nah, boleh pindah ke depan seperti ini, sehingga pangkatnya hilang, jadi tinggal 4 log x plus 2 sama dengan 0. Perhatikan bentuk ini, dia sama-sama ada 4 log x. Jadi kita misalkan 4 log x ini merupakan variabel. Terserah ya mau variabel apa. Tapi saya sarankan jangan x, karena di sini sudah ada x. Misalkan m. Jadi kalau mau n, mau a, mau p boleh ya. Nah, maka 4 log x-nya diganti dengan m. Berarti di sini berubah jadi m kuadrat min 3 ini jadi m plus 2-nya turun sama dengan 0-nya turun. Nah, paham ya? Selanjutnya bentuk ini kita kuadratkan. Angka berapakah kalau kita kalikan hasilnya positif 2? Dan angka tersebut kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi negatif 3. Sudah belajar ya materi ini? Materi aljabar pada S1 SMP. Nah, jawabannya adalah negatif 1 dan negatif 2. Negatif 1 kalau kita kalikan dengan negatif 2, hasilnya positif 2. Negatif 1 kalau kita jumlahkan dengan negatif 2, hasilnya negatif 3. Nah, bentuk ini kita pecah menjadi 2. Jadi M-1 kita buat sama dengan 0, M-2 kita buat sama dengan 0. Nah, ini M sama dengan 0, min 1 pindah jadi plus 1. Ini M sama dengan 0, min 2-nya pindah jadi plus 2. Nah, sehingga 0 ditambah 1 hasilnya 1, 0 ditambah 2 hasilnya 2. Belum selesai, ini masih dalam bentuk M, sedangkan penyelesaian kita harus dalam bentuk X. Nah, berdasarkan bentuk tadi, M ini merupakan 4 log X. Jadi M-nya kita ganti menjadi 4 log X. Yang ini juga kita ganti jadi 4 log X. Nah, bentuk ini berdasarkan materi sebelumnya bisa kita tulis menjadi X sama dengan 4 pangkat 1. Numerus sama dengan basis pangkat hasil. Numerus sama dengan basis pangkat hasil. Nah, 4 pangkat 1 hasilnya 4, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 4 dan 16. Paham ya? Demikian penjelasan materi persamaan logaritma. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.